kalau tiba-tiba dia datang ke rumah terus sampai hujan-hujanan dari pagi kayak cerita Nah, India gitu. sampai hujan-hujanan dari malam sampai pagi itu adalah supaya kita kesian sama dia. Nah, jadi jangan Biar aja ya kasih, Pak Rizky. ya kasih Dekolgen terus suruh pergi aja nggak apa-apa. Selamat datang yang udah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Mirza Ayunda Pratiwi. Kali ini kita akan membahas tentang toxic people. Sebenarnya pembahasan ini tuh pengen saya bahas udah dari dulu, cuman kayak nantilah. Tapi makin kesini tuh makin banyak mahasiswa yang curhat dan itu tuh mengarah ke toksik gitu ya. Jadi bukan hanya dari sisi pacaran tapi juga mulai dari pertemanan terus juga keluarga. Nah, tentang toxic people ini itu tuh nggak ada kita pelajari di kampus. Kita nggak mendapatkan ilmu itu secara formal, tapi ilmu itu bisa kita dapatkan dengan mencari tahu sendiri dengan membaca buku atau mungkin bertanya ke teman. Tapi kadang-kadang teman kita juga memiliki masalah yang sama dengan kita sehingga bertanya ke dia itu menjadi nggak efektif. Makanya saya berinisiatif untuk mengadakan live IG ini dan kebetulan ada salah satu rekan saya Pak Rizky Ciblek ya. Pak Rizky ini dia S1 S2-nya psikolog. Jadi psikologi di Malaysia. Jadi di sini beliau sebagai orang yang lebih paham lah tentang psikologi. Jadi kita langsung aja panggil Pak Rizky, nggak usah berlama-lama. Oke. Yang baru datang, selamat datang. Semoga masih dalam keadaan semangat ya buat pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum Pak. Wah, backgroundnya biru-biru Pak. Kayaknya lagi di Waalaikumsalam. kampus. Iya, soalnya di kampus. Oh, di kampus. Oke nih, kita langsung aja lah ya Pak Rizky ya, nggak usah panjang lebar. Kita langsung aja. Saya mau bahas dari pertanyaan nih. Jadi kan kemarin udah di-share di Instagram. Siapa yang mau nanya? Oke, pertanyaan pertama itu eh toxic. Oke, sebelum membahas ini kita kasih gambaran dulu lah. Toxic itu apa sih? Toxic relationship itu apa sih Pak Rizky? Itu dulu deh. Ya, jadi nggak tahu ya, mungkin nanti kalau sifatnya kan kita ngobrol-ngobrol ya, jadi mau tambahin gitu ya. Jadi Iya. kalau toxic dikit-dikit nih, kalau sekarang nih kan kita dengar orang nih, ih toxic gitu ya. Kayaknya populer banget gitu nih toxic relationship gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya toxic relationship itu kan? Nah, kalau toxic relationship itu intinya adalah hubungan yang memang sifatnya tuh ujungnya menghancurkan lah gitu ya. Jadi kalau di term yang populer lainnya itu ada namanya gaslighting gitu ya. Jadi dia kekerasan emosi Gaslighting. gitu. Jadi dan bentuknya itu kekerasan emosi gitu. Tapi biasanya korbannya itu nggak sadar gitu. Gitu. Oh, jadi intinya toxic itu membawa hal yang buruk lah terhadap diri Ya, kita, menghancurkan lah. Ya. menghancurkan baik secara fisik ataupun secara mental ya. Ya, tapi biasanya yang lebih banyak itu tidak disadari yang secara mentalnya gitu. Kalau fisik nih jelas ya gitu ya. Kan kelihatan ya benar-benar. Kalau mental kayaknya kita oke, padahal sebenarnya kita kena toxic gitu ya. Ya, tapi kita nggak sadar. Oke. Berarti kan kalau relationship itu kan sebuah hubungan. Berarti hubungan itu nggak cuma sama pacar, Hmm, sama siapapun. Ketika kita menjalin sebuah hubungan, baik itu sama sahabat, sama teman, ataupun sama keluarga, itu sih yang paling susah kan. ya. Sama keluarga kita nggak bisa menghindari karena ya itu takdir, kita nggak bisa milih siapa keluarga kita. Nah, jadi ini ada pertanyaan nih. Hmm, Gimana nyikapin orang tua yang toksik? Jadi ortunya itu mulutnya kasar kalau hmm, marah, hmm. dan kalau misalnya ada masalah sama orang lain, dia melimpahkannya tuh ke anaknya gitu. Itu gimana kira-kira Pak Rizky tanggapannya? Oke. Gimana kalau orang tua kayak gitu ya, sebenarnya susah juga ya, karena memang kita tinggalnya, mungkin yang nanya mungkin yang tinggal masih sama orang tua gitu ya.
Dikasih terus makan orang tua. dikuliahin, dijajanin gitu mungkin ya. Semua masih bergantung sama orang tua gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau orang tua yang kayak gitu tuh memang nggak banyak yang kita bisa lakukan ya. Tapi pengalihan-pengalihan bersifat individu sih ada gitu ya. Misalnya kita cari kegiatan lebih di luar gitu misalnya, terus cari kesibukan ya, terus kita juga jangan memaksa gitu, jangan memaksa untuk merubah perilaku orang tuanya gitu, karena Susah kalau ya, Pak. ya, karena gini, kalau konteks toksik, orang tua toksik gini ya, orang tua yang memaksakan, kalau dan bahkan menurut kita orang tua kita tuh salah mendidik kita, itu adalah hal yang memang lumrah kalau menurut saya gitu. Kenapa? Karena saya pernah baca bahwa ya memang orang tua dulu itu nggak punya exposure yang sama dengan kita tentang bagaimana sih parenting tuh yang baik gitu, bagaimana mendidik anak yang baik, bagaimana mengajarkan anak yang baik. Nah jadi mereka tuh nggak dapat yang kayak gitu. Jadi wajar kadang-kadang mungkin kita merasa orang tua itu toksik gitu. Nah kita gimana gitu tadi pertanyaannya ya, itu tadi ketika orang tua ngomong kayak gitu jangan sekali-kali juga kita lawan gitu loh. Jadi kita memberi Betul respon tuh. tapi jangan negatif, Malah ribut nanti digas balik ya. hmm, Benar-benar. gitu. Kemudian yang kedua, kalau memang dilihat situasinya, kalau memang pembicaraannya bisa dialihkan, alihkan gitu. Jadi bawa bicarakan ke hal-hal yang lebih positif gitu. Ya kalau nggak bisa juga ya cari aja kesibukan di luar rumah. Sebenarnya kunci ya, baik nanti hubungan sama orang tua, hubungan sama teman, hubungan sama pasangan, mungkin entah pacar, entah suami, entah istri gitu. Kunci utamanya adalah kalau kita bisa keluar, kita keluar gitu dari hubungan itu. Cuman kan ini nggak bisa dalam konteks orang tua ya gitu ya. Jadi mungkin kita lebih alihkan fokus kita ataupun kesibukan kita keluar gitu dibanding kita di rumah. Karena kita nggak bisa juga memutus itu gitu kan, memutus hubungan orang tua sama anak. Gitu. Mungkin lebih ke situ, Jadi dari individunya gitu. Oke. Jadi saya juga pernah dengar ceramah ya dari Ustadz Abdul Somad. Dia kan bulan puasa bawa ceramah. Jadi kata Ustadz Abdul Somad, punya orang tua toksik itu sama kayak kita menyimpan Al-Quran buruk. Jadi dibaca nggak bisa, dibaca tuh tak terbaca kata dia. Tapi kalau kita buang itu berdosa. Jadi caranya gimana? Ya diamkan saja, bersabar, bersabar, bersabar gitu. Jangan dilawan karena kalau melawan itu berdosa ya. Nah jadi kalau kita lawan, kita nanti akan menjadi juga seperti orang tua kita. Betul. Kita akan jadi orang tua yang toksik ke anak kita juga. Jadi caranya putuskan rantai itu, kita belajar untuk lebih bersabar lagi karena susah ya, itu gen. Jadi pasti ada sisi-sisi kita akan ikut seperti orang tua kita karena dari kecil kita dididik sama orang tua kita. Jadi kalau saran saya, pertama bersabar, bersabar, bersabar 3 kali bersabarnya tuh. Tapi itu akan menjadikan mental dan pribadi Anda menjadi lebih kuat. Gitu. Anda akan lebih baik lagi ke orang di luar rumah Anda. Terus tadi kata Pak Rizky mencari pengalihan ya, kegiatan-kegiatan positif gitu ya. Terus cari titik lemah orang tua sih, kalau misalnya orang tuanya suka dibeliin sesuatu mungkin agak-agak disogok gitu ya. Jadi kalau misalnya emak atau bapaknya marah ya, iya mama saya mungkin agak-agak dilembut-lembutin, agak dilebay-lebayin, pasti orang tua tuh jadi kayak mungkin ketawa juga, nggak jadi marah gitu sih sebenarnya. Ya nggak sih Pak Rizky? Ya, jadi benar ya tadi kalau Bu Ayu bilang sabar ya, ini jadi agak ceramah juga sedikit ya. Jadi nggak apa-apa, kan belum puasa. Kalau orang bilang sabar itu nggak ada batasnya, itu saya setuju gitu. Jadi yang namanya sabar itu nggak berbatas gitu. Ketika kita sudah mulai marah, maka itu kita sudah tidak sabar. Nah, berarti kalau udah ada batas berarti udah nggak sabar ya? Iya, jadi yang namanya sabar itu nggak berbatas gitu. Jadi saya setuju. Ya, jadi kenapa? Karena kalau kita tadi kayak Ibu
Bu Ayu bilang kalau kita jawab, kita juga jadi sama, terus kita juga memperburuk keadaan gitu loh. Oke, tadi seputar orang tua yang toksik, gimana cara menghadapi. Jadi semoga teman-teman yang memiliki keluarga yang lingkungannya nggak sehat gitu ya, jadi tolong agak sedikit bersabar dan lebih banyak belajar lagi bagaimana cara menghadapinya supaya kita nggak jadi ikut seperti itu gitu. Satu kunci mungkin sedikit tambahan ya untuk bagaimana kita bersikap gitu kan. Cara bersikap orang lain ke kita tuh nggak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan tuh cara kita merespon terhadap sikap orang. Nah, betul. Jadi quote of the day dari Pak Rizky ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nanti benar. Tolong mention ya. Oh, Pak Rizky anak Twitter ya. Strata netizen paling tinggi itu Twitter, Instagram, baru Facebook. Lanjut, kita bahas pertanyaan berikutnya. Bu, bagaimana cara menjawab teman yang kepo soal keluarga kita? Ini konteksnya teman biasa, tapi bukan teman dekat gitu, Pak. Oke, nah itu juga sebenarnya salah satu ciri teman yang gaslight tadi ya, yang toksik gitu ya. Dia tuh mau tahu banget apa yang terjadi sama kita, apalagi kalau kita ditimpa sial misalnya gitu. Kalau kita misalnya berantem sama orang tua, terus kita cerita ke teman yang itu bahan banget buat mereka gitu. Nah terus gimana caranya? Ya balik lagi gitu ke kita gitu ya. Kalau tadi saya sempat bilang bahwa semuanya itu kuncinya kalau bisa keluar, ya kalau teman nanya kayak gitu, kalau kita nggak mau cerita nggak usah diceritain. Jangan sekali-kali ngasih bahan orang-orang kayak gitu. Apalagi bukan teman dekat, ya kan? Jadi enggak. Tapi sebenarnya teman dekat juga nggak boleh ya Pak Rizky nanya-nanya kecuali kita mau cerita, benar kan? Iya. Jadi kadang-kadang ya kita tuh nggak tahu ya, mungkin kepo gitu ya. Jadi pengen tahu kenapa teman begini, kenapa teman sedih gitu. Kalau saya pribadi saya tuh nggak bakal memaksa orang cerita kalau orangnya nggak mau cerita gitu. Jadi udah sih diemin aja, terus kalau orang yang mau cerita dia bakal cerita sendiri kalau dia nganggap kita temennya gitu kan. Teman yang baik tuh seharusnya kayak gitu, dia temennya sesedih apapun kita nggak boleh nanya kamu kenapa, kita cuman harus menenangkan dia, it's okay gitu kan. Tapi kalau misalnya dia mau cerita, aku mau cerita nih, baru kita siapin telinga gitu. Bukan kita malah yang kepo nanya-nanyain gitu kan, padahal kan dia nggak mau cerita. Betul. Nah nanti lebih parahnya yang kayak gitu biasanya jadi ini gosip, jadi bahan kita tuh diceritain ke orang gitu loh, cerita kita ke orang lain ya. Lo dia seneng, kita sengsara ya kan. Iya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya, ciri-ciri pasangan toksik dan gimana cara menyikapinya. Ini nih yang dari tadi ditunggu. Siapa yang nanya? Ada deh. Ada mahasiswa kita makanya. Tapi beneran Pak, ya ampun. Gimana ciri-ciri dulu, ciri-cirinya. Gimana dulu nih? Pasangan toksik. Kalau dari saya nih. Pasangan toksik itu ciri-cirinya yang pertama, kita itu lebih banyak sengsaranya daripada bahagianya. Gitu misalnya kita dikit-dikit harus melihat chat, nanti nggak bales chat dia dikit-dikit marah gitu ya. Pokoknya kita tuh happy-nya tuh lebih dikit, sedangkan berantem terus. Nah itu ciri-ciri pertama. Terus yang kedua, dia itu nggak membuat kita berkembang atau bertumbuh. Kita mau main futsal nggak boleh, kita mau belajar kelompok udah jelas ini tugas kuliah nggak boleh. Terus kita mau ikut les ini itu nggak boleh karena ada cowoknya. Terus kontak kita nggak boleh ada satupun laki-laki. Ini mungkin yang nonton ada yang senyum-senyum atau oh gue banget gitu ya. Karena ini saya berdasarkan observasi langsung lihat mahasiswa yang kayak gini. Kemudian adik saya juga ada kan yang seumur mahasiswa. Nah itu tuh ciri-cirinya tuh kayak gitu. Terus kebanyakan bohong, mau kesini tapi dia ngebohong gitu. Misalnya saya nih punya pacar, saya mau pergi ke teman saya bukan siapa-siapa, tapi saya bohong sama pacar saya karena saya takut berantem, nggak terbuka secara komunikasi. Kalau menurut saya sih salah satu cara mendeteksi kita itu punya pacar toksik atau enggak ya kayak gitu. Kalau dari saya gitu Pak Rizky, karena kan sumber referensi banyak ya. Mungkin dari Pak Rizky beda lagi nih.
Oke, jadi saya sepakat. Pertama, eh, pasangan yang toksik itu sifatnya controlling. Nggak cuma pasangan lah, orang yang toksik itu sifatnya controlling gitu. Orang Teman juga ya Pak Rizky? Iya, orang tua ke anak juga. Kadang-kadang Oh, orang tua ke juga. anak juga tidak tahu batasan sampai di mana mereka harus memantau anaknya. Kadang-kadang sampai berlebihan, kadang-kadang sampai menuntut yang nggak jelas, nggak mungkin gitu loh. Yang memang kapasitas anaknya mungkin berbeda gitu ya. Nah teman juga Iya. begitu, apalagi pasangan ya mungkin banyaklah mahasiswa punya pengalaman ya kan. Nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C gitu ya. Jadi memang salah satu ciri-cirinya ya dia controlling yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua dia itu biasanya cenderungnya suka bohong. Nah, Bohong. biasanya orang yang kontrol pasti dibales sama pasangannya. Aku nggak apa-apa kayak gini, tapi kamu juga nggak boleh dong kayak gini, ya nggak? Bohong itu kayak ada candu ya Pak Rizky? Secara psikologi benar nggak? Dan orang itu pasti bersepakat ya, karena dia yang ngeluarin peraturan nih, kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begini gitu. Tapi biasanya orang-orang yang kayak gitu tuh dia sebenarnya melakukan, cuma dia bohong, dia nggak ngelaporin gitu. Nah, ya, jadi kadang-kadang kayak gitu. Oke. Terus Pak Rizky pernah nggak nih kayak gitu? Pernah nggak ya? Nggak. Iya, coba cerita teman-teman mungkin mahasiswa mungkin iya juga ya kayaknya pernah kayak gitu. Terus dia juga biasanya itu agak-agak ambis biasanya orang-orangnya. Tapi ya ambis tuh cenderung baik gitu. Tapi kalau berlebihan tuh ya udah jadi negatif. Jadi nggak juga. bagus. Jadi kalau ciri-ciri secara umumnya sih seperti itu. Nah kalau dari cuman yang bahayanya ketika pasangan-pasangan kayak gini tuh melakukan hal yang controlling, bla 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 dan lain sebagainya tadi, gitu ya. Kita itu si korban itu cenderung nggak merasa itu tuh sesuatu yang salah. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya, dia toksik ya. Tapi dianggap normal. Kadang gitu ya. Kadang-kadang nanti kan temen ngomong nih gitu kan, kita pergi les yuk bareng, ikut les ini yuk bareng. Nggak bisa si cowoknya nggak ngizinin karena di lesnya ada cowok-cowok lain misalnya kayak gitu ya. Terus kan pasti temennya kesel ya, masa mau les aja kayak gitu kan. Nah si cewek atau si pasangannya ini tadi pasti pembelaan biasanya. Ngebela ya. Ngebela si pasangan yang toksik ini tadi. Kenapa ngebela ya Pak Rizky kira-kira? Masa sih karena cinta, maksudnya cinta sebego itu gitu. Apa karena gini ya? Apa karena apa karena itu pilihan? Apa karena itu pilihan dia, itu pacar aku, jadi ya pilihan aku ya nggak boleh jelek di mata orang, apa gitu ya kali ya? Enggak. Cenderungnya sih seperti ini. Biasanya kalau korban toxic relationship yang banyak kena gaslighting ini, nanti kalau teman-teman mau lihat gitu ya, bisa Google gaslighting itu seperti apa. Dia kan maininnya emosi nih, gitu. Si pasangan akan dibuat merasa tidak berharga kalau dia sendirian, gitu. Feeling of kalau nggak ada si cowok ini misalnya, atau si cewek. Nanti kalau nggak sama dia, siapa lagi yang mau sama aku gitu ya? Takut sendiri, berarti ada faktor-faktor insecure juga dong. Ya, orang yang melakukan sebenarnya orang yang melakukan maupun yang jadi korban itu sebenarnya ada rasa insecure-nya memang pasti. Kenapa sampai mereka membela? Kenapa sampai katakanlah temannya ngomong, ih lebay kali cowok misalnya kayak gitu kan. Tapi si cewek bilang, iya memang dia lebay, tapi dia juga banyak baiknya kok. Ya kan? Ada aja jawabannya ya? Iya, ngebelain gitu. Nah, jadi ini relate nih Pak Rizky pertanyaannya nih.
Pertanyaannya dia bilang, mungkin biar sekalian dibahas ya. Dia bilang, gimana kalau kita tahu harus top si toksik, tapi kita masih nggak tega dan tetap baik sama dia. Ini relate nih sama pembicaraan kita sekarang. Ya, itu konteksnya teman. Dia tahu itu toksik, tapi nggak tega buat ninggalin pacar. Konteksnya pacar. Iya, jadi memang siklus pasangan toksik tuh kayak gitu ya. Begitu dia merasa mau ditinggalkan sama pasangannya, gimana caranya dia narik balik si orang tadi ke dia, gitu. Kayak mana caranya? Taruhan sama saya, pasti teman-temannya datang ceritain dia sedih-sedih. Semenjak kau tinggali dia kayak gini loh. Nah, coba betul nggak? Siapa yang nanya tuh? Pasti ya. Jadi membuat kita rasanya tuh nggak tega. Bersalah ya. Membuat kita merasa bersalah, padahal yang salah tuh dia. Gitu. Itu kalau misalnya nggak kita tinggalin tuh Pak Rizky. Kalau nggak kita tinggalin tuh dampaknya bakalan kayak gimana? Ya kita capek secara emosi lah. Sebenarnya itu kan hal-hal yang ini ya. Kita tuh pertemanan, hubungan dengan pasangan kan pengen yang mutual ya, sama-sama bahagia gitu. Ya kalau kayak gitu kepanjangan nggak enak lah di kita, gitu. Nelangsa. Mental kita lama-lama rusak, sakit gitu ya? Iya. Gitu. Tinggalin aja nggak apa-apa. Tinggalin. Coba masih muda ini ya Pak Rizky ya? Iya, kita tuh harus memikirkan kebahagiaan kita juga, gitu. Betul, kita harus mikirin kebahagiaan kita juga. Jangan pengen ngebahagiain orang terus, tapi hati kita sendiri tersakiti. Caelah. Jangan sosok mau membahagiakan orang kalau kita belum bahagia. Konsepnya kan kayak gitu, kita harus bahagia dulu baru kita menebar kebahagiaan ke orang lain, gitu. Jangan bergantung kebahagiaan kita pada orang lain. Jadi kita bahagia hanya karena orang lain yang membahagiakan kita. Siang ini perbualan kita. Oke, lanjut nih. Oke, ini agak panjang. Ini pertanyaannya dari mana ya saya nanyanya? Oke, dari Bu, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk menghadapi mantan yang terus mengganggu? Padahal saya udah blok semuanya agar tidak bisa lagi minta kesempatan. Tapi malah mengganggu adik-adik saya untuk terus menyampaikan ke saya supaya dibuka blokirannya. Terus ada lagi sambungannya. Apakah saya salah kalau misalnya saya suruh adik-adik saya juga memblokir dia? Soalnya udah bener-bener gak mau lagi, udah capek dikasarin lewat perkataan. Mohon dijawab ya Bu. Pak, terima kasih. Ayo Pak Rizky silakan. Ya, balik lagi ya, simpel gitu ya. Nggak ada salahnya itu disuruh blok semua akses gitu. Kalau memang nggak mau, udah gitu. Lagian adik sendiri. Tapi kalau ketemu gimana Pak Rizky? Kalau konteksnya ketemu teman sekelas? Oh iya, kalau konteksnya ketemu gimana? Kalau bisa pindah kelas. Kalau dia ngerecokin ya kan. Boleh ya, boleh gitu. Yang penting kita keluar gitu loh. Dia kan kayak gitu dalam upaya menarik balik kita ke dekat dia gitu. Jadi ya jangan sampai itu terjadi gitu. Yang dilakukan udah benar, udah diblok semua, tetap gitu. Masuk dia lewat adik ya suruh aja blokin juga. Gitu. Jadi nggak. Kalau tiba-tiba dia datang ke rumah, capek sendiri lama-lama. Kalau tiba-tiba dia datang ke rumah terus sampai hujan-hujanan dari pagi, kayak cerita India gitu. Sampai hujan-hujanan dari malam sampai pagi itu adalah supaya kita kesian sama dia. Jadi jangan. Biar aja ya Pak Rizky. Ya, kasih Dekolgen terus suruh pergi aja, nggak apa-apa. Kasih payung, jas hujan. Ya, nggak apa-apa, itu supaya kita kasihan sama dia, ya dia datang muka rusuh ya segala macam, itu kan supaya apa? Supaya kita ada tergerak hati kita kasihan sama dia, supaya kita dekat balik lagi sama dia. Nggak usah ya, dia juga bisa nggak pakai payung kok, ngapain kita yang repotin gitu loh. Putuskan jadi semua koneksi ya Pak Rizky, di blog biar dia sampai capek. Ya, masa kalian mau bertahan sama orang yang udah tahu hujan, dia berdiri di tengah-tengah hujannya, kan blow on gitu. Kalau hujan ya itu hilang neduh gitu. Kalian harus cari merugikan diri sendiri.
Nah, ini konteksnya kan yang nanya cewek nih ya Pak Rizky. Berarti kan Ah, yang toksik tuh cowok. Gimana hmm, kalau kebalikan? Jadi si cowoknya nih yang oke, tapi ceweknya tuh toksik. Ada tuh si temen hmm, dia itu ceweknya selalu ngancem bunuh diri. Itu beneran ada hmm. yang kayak gitu. Nah, kalau si Ada. ceweknya itu yang ada yang nggak mau makan, pokoknya menyiksa diri dia supaya si cowok ini care sama dia. Nah, itu kayak gimana ya Pak Rizky kira-kira tindakan kalau Pak Rizky ini sebagai cowok dapet cewek kayak gitu tuh gimana? Kalau saya balik lagi, yang pertama kita harus ini saya rasa juga banyak ya yang mengalami ya, pasti ya, mau diputusin aku mati aja gitu ya kan. Itu Tapi siapa Pak Satriadi ya yang ketawa ya? ya Oh, Pak mungkin Pak Satriadi Satriadi main, ada pengalaman? Pak Oh, Satriadi bukan. main game dia. Pandai kata dia. Jadi Kali jadi aja dia punya pengalaman cewek kayak gitu kan. ya ini banyak nih, nggak cowok nggak cewek, banyak nih yang begini diputusin bilang-bilang mau mati, tapi sampai sekarang nggak mati-mati. jadi jadi yang pertama anak kita nih nggak bisa sebagai seseorang, maksudnya sebagai individu, kita nih nggak bisa melihat sejauh mana dia serius sama kata-katanya ya, gitu ya. Hmm. Uh, Suatu saat kalau dia beneran mati gitu ya, mungkin yang bener-bener gila mati beneran kali ya gitu ya. Supaya apa? Supaya menimbulkan rasa bersalah di kita gitu loh. Gitu. Tapi kan kita udah nggak mau nih gitu. Udah nggak mau tuh, udah jangan gitu. Caranya gimana supaya aman? Sampaikan ke orang terdekat dia, ke orang tuanya misalnya. Kita nih udah nggak, bahwa misalnya si A dengan anaknya udah nggak berhubungan lagi, tapi anaknya mengatakan begini 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 gitu. Jadi minta tolong dipantau gitu seperti apa, karena ya biasanya dari pengalaman teman-teman saya gitu ya, kayak gitu-gitu tuh cuman ancaman kosong, nggak meninggal-ninggal orangnya sampai sekarang gitu. Tapi kalau misalnya orang itu dia memang dalam kondisi yang rapuh gitu secara mental Pak Rizky. Jadi keluarganya tuh broken. Terus Hmm. pokoknya mentalnya tuh sangat memerlukan bantuan gitu ya. Sehingga ketika dia dapat pacar yang Hmm. dia sayang banget, yang merasa itulah the one and only yang bisa membahagiakan dia. Akhirnya kan si cowok itu juga jadi kasihan kan. Ada sih Hmm. kayak gitu tuh. Cuman saya cuma bisa bilang ke dia pergi ke psikiater atau ke psikolog. Ya, Saya sih cuma menyarankan kayak gitu. ya, yang disarankan benar gitu. Jadi kalau memang udah sampai tahap yang kayak gitu, pergi aja. Dalam artian gini, sarankan si cowok ini pergi gitu loh. Mau nggak dia? Kalau dia nggak mau, berarti kan dia nggak ada effort ya buat memperbaiki diri sama-sama gitu loh. Nah tapi biasanya orang yang kayak gitu tuh nggak mau gitu. Kenapa? Karena dia mau ngikat kita balik. Nah gitu, dia siklusnya muter-muter gitu aja tuh. Ya nanti diulangin lagi, udah baikan ulang lagi gitu. Itu toksik ya Pak Rizky. Ya, Minta maaf, nanti ulangi lagi. Nggak ada perubahan. Cuman ya, diselesaikan dengan minta maaf dan sementara saja. betul sekali. Lanjut pertanyaannya. Berikut ini tentang oke, ini udah dijawab tadi. Apa yang menyebabkan toxic relationship dan apa yang harus kita lakukan jika berada di dalamnya. Tadi kalau berada di dalamnya apa yang harus dilakukan udah dijawab ya. Tapi mungkin Ya, bisa dibahas lagi apa yang menyebabkan adanya toxic relationship itu. Mungkin dalam konteks pertemanan ataupun dalam konteks ini kali ya. Dalam konteks pacaran kali. Yang oke. menyebabkannya apa? Iya, biasanya kalau dari buku-buku yang dibaca, yang saya baca gitu ya, kalau toxic relationship ini kaitannya dengan narsisistik gitu. Jadi bukan, Gue aja gitu ya narsik ya. ya bukan narsis foto-foto upload selfie gitu, enggak ya. Selfie. Tapi dia narsisistik itu gimana? Narsisistik itu memang dia kepribadiannya cenderung seperti itu ya, pengen jadi pusat segalanya, terus dia cenderung punya apa tuh, pride ya, pride.
Pride yang berlebihan, pride itu apa ya, kayak harga Kebanggaan, diri ya, harga bangga, diri ya. Terus empatinya kayak gitu lah. kurang, yang kayak gitu. Nah, jadi memang cenderung orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, jadi dia ke orang lain pun akan seperti itu juga biasanya gitu. Jadi dia memang nyari orang yang bisa dimanipulasi lah istilahnya gitu. Itu bisa diubah nggak sih Pak Rizky? Orang kayak gitu, misalnya nih kan pacaran, nanti kan ada tuh, nanti akan aku didik biar nanti kalau udah nikah insya Allah jadi orang lebih baik. Itu kira-kira memungkinkan nggak buat berubah orang-orang kayak gitu? Itu nggak mungkin. Jadi kalau mau berubah dalam psikologi ya, kalau ada gangguan mental misalnya dan dia mau berubah, itu kemauan berubah harus muncul dari dirinya sendiri. Dia harus mengakui dulu, tahap pertamanya dia harus mengakui dulu bahwa dia memiliki permasalahan pada dirinya gitu. Nah, kalau kita lah ia pula mau sok-sok merubah gitu ya, tapi si pasangan ini nggak mengakui dan nggak menyadari bahwa dia seperti itu dan tetap mau seperti itu nggak akan mungkin gitu. Itu namanya kita gali kubur sendirilah kalau di nanti nikah berubah enggak. Si pasangan harus mengetahui dulu dia bermasalah. Dan cara mengetahui itu gimana Pak Rizky? Kadang-kadang kita suka nggak bisa langsung menilai orang. Kita kirain dia orangnya gini, tapi ternyata pas sudah nikah, wah gini aslinya. Udah nikah, udah terlanjur gitu, masa mau cerai gitu kan, udah punya anak, udah lumayan lama, baru ketahuan belangnya gitu. Itu gimana kira-kira Pak Rizky? Kalau konteksnya udah terlanjur ya mungkin gini ya, kita bisa bentuknya mungkin bisa diskusi gitu ya. Kalau dia memang belum toksik yang parah, belum manipulatif yang parah gitu ya. Kenapa seperti itu? Si pasangan pengennya seperti apa gitu ya. Nah, cuman kalau orang yang udah kelewat toksik biasanya kalau dia udah memang tukang gaslighting, yang kayak gitu juga nggak mempan gitu. Jadi misalnya. Jadi tinggalin aja ya, nggak usah dicari orang yang lebih baik. Iya, jadi misalnya nih ya, biasanya mereka kita ngomong, aku tuh nggak kurang suka kamu begini gitu. Nah, orang yang gaslight itu balikin, aku tuh begini karena kamu begini, atau dia merusak realita kita, dia merusak ingatan kita. Enggak, aku nggak kayak gitu, emang kapan aku begitu? Nah, terus kita jadi kita kayak ngingat-ngingat lagi ya. Iya, ini kapan ya? Emang bener nggak ya dia begini? Nah, kita tuh realitas kita tuh rusak. Nah, itu kenapa nanti ujung-ujungnya kita jadi belain dia gitu. Kalau disuruh manipulatif ya berarti. Gitu. Nah, kenapa tadi Bu Ayu bilang cenderung salah ya? Kita lihat pertama fine, menyenangkan, orangnya bagus gitu ya, ceria. Karena memang biasa orang-orang seperti itu tuh beda, yang ditampilinnya tuh beda gitu. Padahal sebenarnya dia itu mungkin orang yang tidak percaya diri sama sekali gitu. Nah, jadi memang ada kecenderungan kita salah di awalnya dengan orang-orang yang seperti itu. Ada kemungkinan salah. Gitu. Oke deh. Kita lanjut ke kalau masalah toksik nih. Apa ya? Coba masalah belajar statistik gitu ya. Aduh, nggak ada peminatnya. R-square apa aja? R-square itu 10 orang aja tuh ikut ya kan? Mending 10 tuh ramai kali Pak Rizky. Apalagi bulan puasa, bahasnya R-square, statistik, statistik. Udahlah. Oke, lanjut di pertanyaannya. Nah, dalam pertemanan di kuliah, di kuliah saat dapat tugas kelompok, kita terus yang diharapkan untuk mengerjakan, dan itu bukan sekali atau 2 kali, Bu. Toksik nggak, Bu? Capek, Bu, ngadepinnya? Curhat. Banyak sih ini tapi Pak Rizky. Jadi kayak di satu kelompok pasti juga dulu ngerasain kan pas kita kuliah,
Ya, Saya 5 orang nih, paling yang ngerjain tuh 1 2 sih, satu betul. numpang nama gitu istilahnya. Itu Itu gimana ngadepinnya Pak Rizky? itu kan memang juga kesalahan kesalahan sistem ya. Kita ngasih tugas kelompok tuh seberapapun kontribusi orang ya mereka akan dapat rata gitu ya. Walaupun 5 orang dalam kelompok itu punya kontribusi berbeda. Jadi memang ada kemungkinan orang-orang berperilaku seperti itu, freeloader ya, nebeng nama. Nah gimana caranya? Ya pasti saya rasa semua dosen sepakat dilaporin aja dia nggak bikin apa-apa. Oh, Ya nggak, Wahyu? kalau saya Keluarin bilang namanya. karena saya dulu sering digituin. Saya dulu tipe yang kalau di kelompok saya yang diandalkan, dan saya sih ternyata ya setelah sekarang ini yang saya rasakan ternyata itu nggak ada ruginya Pak Rizky. Mungkin secara mental capek, tapi kalau kita udah tahu manfaatnya kita nggak akan peduli. Jadi dulu saya yang ngerjain. Jadi saya gara-gara saya ngerjain sendiri, saya jago bikin makalah yang rapi, teknik penulisan. Teman kita nggak dapat apa-apa. Oke, dia dapat nilai yang sama dengan kita, tapi dia nggak dapat ilmu. Ya, Kalau saya ngerjain, saya dapat nilai dan saya dapat ilmu, saya dapat double. Jadi rugi nggak rugi sama sekali. Saya selalu bilang kayak ya, gitu ke mahasiswa saya yang curhat. Jadi saya bilang, di situ justru leadership kamu diuji. Kamu nggak bakalan bisa menghindari orang seperti itu di tempat kerja. ya, Nanti kamu juga bakalan ketemu orang yang cuma numpang nama doang. Jadi yang perlu kita hadapi yaitu yang perlu kita lakukan adalah menghadapinya, bukan menghindari. Jadi kalau misalnya ada yang lapor, saya cuma bilang gitu, nggak apa-apa. Dia tetap dapat nilai yang sama kayak kamu. Cuman saya kasih pengertian, kamu nggak ada kerugian sama sekali. Biarlah dia cuma dapat nilai, tapi dia nggak dapat ilmu. Saya selalu beberapa kali ada sih dari selama ngajar 3 tahun, ada banyak. sekitar 10 orang lebih yang ngelapor. Itu kebanyakan yang pinter-pinter kan yang ngelapor. Ya. Itu yang dicepuin, coba yang nggak dicepuin juga pasti lebih banyak ya kan? Jadi kalau saran saya yang sering jadi apa namanya ya, jadi orang yang selalu diandalkan di kelompok, kalau kamu capek ya udah biarin aja orang itu. Tapi orang seperti itu tetap ada gunanya loh. Kalau saya ya udah, misalnya kita sebagai leader dalam kelompok, orang kayak gitu disuruh kerja juga malah ngerusain kerja kita, ya udah minta duit dia, suruh dia yang dia nggak mau nih ngejilid, minta aja uangnya. Sini, kalau nggak ada kerja paling tidak dia ada kontribusi uang dong. Ya, Jadi ya. nggak nampang nilai doang. Kalau saya sih kayak gitu. Dan kadang-kadang orang yang ngelapor dia nggak berani ngomong ke temannya, nggak berani tegas. Jadi saya suruh Ya, ajarin anak itu udah tegas aja. Itu ngapain kita harus takut gitu kan? ya. Karena kalau saya ya itu kalau Bu Ayu kita lihat dari benefit yang kita dapat gitu ya. Cuman kalaulah saya rasa ya orang yang nebeng-nebeng nama ini di setiap kelas pasti sebenarnya adalah orang yang sama gitu loh. Nggak, Di MK apapun ya. ya di MK apapun pasti dia juga gitu. Kebetulan apa saja dapat kelompok sama dia gitu. Nah, uh, ya sekali-sekali yang kayak gitu memang juga harus diberi hukuman gitu supaya apa? Supaya dia nggak mengulangi perilaku kayak gitunya gitu. Nah, kelemahannya kalaupun tadi dari misalnya kayak yang Bu Ayu bilang kita dapat positifnya, tapi si anak nggak bakal pernah berubah kalau nggak kita lakukan sesuatu sampai dia selesai gitu loh. Gitu. Nah kan kalau di ini udah jauh dari toxic tapi nggak apa-apa lah ya. Kalau di konsep reward dan punishment itu kan untuk mengurangi perilaku gitu. Nah kurangilah. Mungkin perlu dikombinasikan gitu ya. Jadi kita punish dulu gitu. Dia pasti ngerjain, tapi dia ya dengan kapasitasnya dia pasti ngerjain apa adanya gitu loh supaya kita tahu aja dia udah ngerjain gitu. Nah baru setelahnya masuk ke cara Bu Ayu tadi gitu ya udahlah biarkan aja yang penting dia udah tahu nggak bakal ngulangi lagi nggak ngerjain apa-apa selanjutnya benefitnya kita ambil mungkin kayak gitu tapi kalau kita biarin juga ya dia nggak bakal berubah. Nanti makin enak ya. Benar-benar harus ada tindakan supaya orang itu berubah. Jadi kalau misalnya dapat kayak gitu, coba laporin ke dosennya. Tapi saya rasa sih
juga lihat-lihat dosen sih Pak Rizky. Takutnya Ya. dosennya dosennya malah gimana ya, responnya tuh beda gitu sama kita Hmm, misalnya kan. hmm, hmm, hmm. Nanti malah jadi parah gitu dampak dari laporan kita. Jadi lihat-lihat dulu situasi dan Ya, kondisinya. eh, ya biasanya kan yang kayak gitu di tugas kelompok. Nah, di cross check aja kita merasa kita sendirian nggak yang merasa kayak gitu. Kalau misalnya dari 5 4 orang merasa kayak gitu, kalau 4 4-nya maju ketemu dosen, saya rasa dosennya juga pasti nggak bisa apa-apa gitu loh. Pasti bener nih 4 orang yang Iya, ngomong ya kan. bener-bener. Gitu. Oke, jadi ada yang mau bertanya secara langsung nggak? Kayaknya sekarang Instagram udah bisa live 4 orang kan? Kali Lebih. aja ada yang mau join Ya, live kalau mau share sama pengalaman, kita, boleh silakan. request. Iya, boleh-boleh. Ada yang mau nggak? Hmm. Silakan request video, request ke kita nanti kita coba live bersama-sama. Ada yang mau? Hmm. Mungkin sambil Nah, menunggu gitu. yang sering membuat apa yang sering terjadi di toxic relationship itu kalau bahasa psikologinya itu adalah proyeksi. Nah, mungkin nih kalau yang Proyeksi. bukan background psikologi belum pernah dengar tapi yang psikologi pasti familiar gitu ya. Itu adalah salah satu defense mekanisme pertahanan diri ya. Nah, proyeksi itu apa sih? Memantulkan ya. Memantulkan. Ya. Jadi misalnya orang-orang yang toxic gitu. Misalnya dia selingkuh, misalnya ya. Tapi dia melakukan proyeksi dengan menuduh si pasangan yang selingkuh. Ya. Kamu kok begini sih, kamu selingkuh ya? Gitu. Nah, itu coba di cross check. Kalau memang kita nggak merasa kayak gitu, kemungkinan besarnya si orang itu yang selingkuh gitu. Psycho ya. Kayak apa sih namanya, reserve psychology, kayak ngebalikin gitu Ya, loh, mentalnya ya, dibalikin. gitu. Itu proyeksi Oke, yang mau namanya. bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya atau mau join, silahkan join video. Kita udah bisa 4 orang, 3 orang. Terus kalau mau bertanya, kalau misalnya ada yang udah nanya tadi ya, mungkin komennya udah ke atas. Jadi silahkan di komen baru. Jadi kita bisa apa namanya, membacakan pertanyaannya. Atau kita lihat siapa yang live. Ada ada Bob nih. Bob mau join nggak Bob? Katanya ngefans sama Pak Rizky. Serius lah, Panutanku. Kali aja ya ada. Oh, ada, udah terima dong. Wis, pakai tanja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak pejabat lingga kita ya. Ya, ini Kak Rizky apa kabar? Ini kak kelas gue loh kak. Oh iya. Mm-mm. Ini dua idola gue nih ya di sini. idola. Waduh itu. Bob, kita tanya Bob ya Pak Rizky ya. Ya, boleh. Gimana? Pernah nggak dapet hubungan yang toksik? Entah itu sama teman atau sama keluarga atau sama pacar, atau Bob yang ngetoksikin pacarnya pernah? Alhamdulillah semuanya kayak nggak pernah deh kak. Nggak ada loh, serius. Tapi kalau misalnya di lingkungan banyak, misalnya kayak teman-teman yang cerita atau apa gitu ada. Maksudnya karena seringnya dijadiin tempat ini kali ya, cerita dan berbagi kisah gitu. Tempat curhat ya. Betul betul. Bentar, Jadi sambil kalau cari. misalnya Bob, kalau temen toksik itu kan pasti ada di sekitar kita. Jadi Bob selalu menghindari orang-orang kayak gitu ya. Hmm, Sebenarnya kalau dihindari kan belum tentu juga, sebab kan kadang-kadang kan walaupun kita udah pilih mau sama siapa kan, tapi tetap aja kan dapatnya yang kadang-kadang nggak bisa kita sangka-sangka juga gitu. Tapi kalau misalnya untuk selektif tuh perlu sih kayaknya. Maksudnya kayak memang siapa-siapa aja yang jadi teman dekat kita atau orang dekat kita itu emang perlu kita pilih gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang nggak boleh milih-milih, kayak kurang setuju juga sih. Karena itu kan akan berhubungan dengan kita kan. Kayak tadi kan aku udah dengerin dari pertama tuh, kayak misalnya memang lama-lama toxic relationship itu kan bisa berdampak ke kita juga gitu. Benar-benar. Nah, kalau misalnya di tempat kerja gimana, Bob? Pasti kan tempat kerja tuh bakalan ada ya toxic people, entah itu bos kita ataupun rekan kerja kita. Nah, Bob pernah nggak punya pengalaman gitu? Kira-kira gimana ya cara menghadapinya supaya kita tetap enjoy gitu bekerja?
Pertanyaannya ada atasannya nggak di sini nih, di dalam sini? Nggak lah ya. Oh tidak, dia semua mahasiswa kita. Sama mahasiswa. Sebenarnya Tapi dalam nanti semua direkam kehidupan, si Bob. oh, Nanti saya kasih ke bosnya. kan nggak tahu di mana kan? Apa tahu ya? Nggak, tapi pada dasarnya di setiap keadaan tuh pasti ada kan, selalu ada gitu. Cuma memang Bob, tunggu Bob, kok ngomongnya kayak bisik-bisik gitu Bob. ini kan lagi di kantor by the way Bu. Tadi pertanyaan ada atau nggak, ada lah, pasti ada. Pasti ada. Tapi kalau aku sih tadi di tengah-tengah ya, antara tim, panggilnya Pak atau Bu atau gimana sih? Antara aku panggil Kak aja lah ya, biar kelihatan muda. Aku ada di antara Kak Rizky atau Kak Ayu gitu. Apa namanya, pesan-pesan apa namanya tadi tuh? Cara menyiasatinya gitu ya. Kan kalau misalnya Kak Ayu bilang, ya udah aku jalani aja karena memang akan berdampak baiknya sama aku gitu dari segi pengalaman atau apa. Terus kalau misalnya kata Kak Rizky, setuju juga gitu. Memang hal-hal yang seperti itu harus dikasih reward and punishment gitu. Jadi aku ada biasanya di tengah sih, kalau memang awal-awal aku udah, misalnya kalau keterlaluan, yang paling penting itu kalau misalnya pekerjaan itu menyangkut ke rentetan pekerjaan orang lain. Nah gitu. Itu biasanya harus kita kasih reward and punishment sih gitu. Karena kan kita kan kerja juga tim gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi emang harus dikomunikasikan. Lagian juga kan, walaupun kita tidak bertanggung jawab untuk merubah orang lain, tapi kan setidaknya sama-sama bertumbuh gitu. Maksudnya kita juga punya kewajiban untuk membuat yang ada di sekitar kita jauh lebih baik juga gitu kan. Bermanfaat untuk semua. Betul. Gitulah. Coba Bu Ayu, hadisnya apa ya kira-kira? Silakan di Google. Kayak gitu. Bukan ranah saya kalau hadis tuh, mungkin ranahnya Pak Bob kan. Udah berbaju kurung, atau Pak Rizky berbaju kurung. Pak Baju Rizky saya biasa. kayaknya. Pak Rizky kayaknya deh. Pak Rizky tuh Bob udah lah. ada Kalau Bob brewok-brewoknya kan. tuh kalau khutbah lebih dipercaya kayaknya. Loh, bukan dong. Kalau berpantun kayaknya bisa. Oke, ada lagi nggak yang mau bertanya atau Ini mau apa join? Alhamdulillah. Kak mau Alhamdulillah boleh pernah tanya apa nggak? nih? Boleh silahkan. Kalau misalnya apa namanya, alarm apa sih yang bisa membuat kita tahu kalau kita nih sebelum lebih jauh masuk ke dalam yang namanya toxic relationship gitu? Ada nggak sih alarm tertentu yang ini warning nih untuk kita nih, kayaknya udah nggak bisa diteruskan gitu? Kayak mitigasi gitu ya kalau bencana ya kayaknya. Maksudnya tuh ada Ide pengingat di bagus awalnya. itu Bob. Bob, ini bagus buat startup tuh Bob. Iya kan? Jadi saya masukin poin-poin berapa nih, warning, udah merah, udah kuning, udah hijau gitu. Bisa tuh Kak Rizky, Iya. Ayu juga. Kita capek nggak gitu berada di lingkungan itu gitu ya, berada selama menjalani hubungan mungkin dengan pasangan, dengan teman-teman gitu. Sebenarnya kita kalau tanya ke diri sendiri tuh kita tahu gitu, kita capek atau enggak gitu ya. Jadi itu yang harus ditanya dulu gitu. Kalau capek karena apa? Nah, kan kita juga yang bisa jawab nih. Kalau ternyata jawabannya karena seperti hal-hal yang sudah kita bahas tadi gitu, ya sebaiknya kita tarik diri gitu. Capek berteman sama si A, kenapa? Si A kerjanya ngegosipin kita, kerjanya ngadu domba. Biasanya ya kalau kita nih mahasiswa punya geng-geng gitu ya, biasanya satu geng 6 orang. Genggong ya. Ada yang ngadu domba ya. Itu salah satu ciri-cirinya juga gitu. Jadi ya harus alert lah dengan yang kayak gitu. Kalau memang kita ngerasa capek dengan yang kayak gitu, ya hindarin aja gitu. Yang paling tahu tuh kita gitu. Cuman kadang-kadang memang kita ini terbutakan, apalagi kalau sama pasangan gitu ya. Karena orang yang Harus terbuka ya. Ya, Terbuka apanya Pak Rizky? gaslighting ini tuh balik lagi tadi dia manipulatif gitu ya. Kita tuh nggak tahu dia ini beneran tulus atau enggak. Kadang-kadang tuh kayak gitu. Ya. Dia di satu sisi dia manipulatif, di sisi lain mungkin dia bisa jadi orang yang paling sweet sedunia, ngasih hadiah, ngasih bunga segala macem gitu. Jadi dia membuat kita bingung sebenarnya. Iya, betul. Pasangan kita ini gimana? Iya. Gitu. Kalau waktu itu dari aku ya Bob.
sebenarnya tuh kita udah punya alarm alami sih, yaitu teman kita, orang keluarga kita. Kadang-kadang kita nggak bisa nilai, tapi orang lain menilai, kok lu sekarang kayak gini sih gitu. Kan ada kadang-kadang teman juga ngingatin, ih kok nih bego ya, kok gini-gini. Sebenarnya itu udah salah satu ciri-ciri dan tanda bahwa kita itu udah salah sama orang itu. Tapi gara-gara si itu orang aja yang bego udah dikasih tahu juga nggak mau dengar. Orang kayak gitu ya udah, nanti kalau udah dapet, udah merasakan nggak enaknya, baru dia, oh iya ya bener kata lu ya, kayak gitu. Iya, iya, iya. Penting banget berarti untuk peka dengan orang-orang sekitar kita, apa yang mereka sampaikan juga ya. Kadang perubahan tuh kita Iya. nggak tahu kan, diri kita sendiri nggak tahu Benar. gitu. Udah nice banget nih, kayak benar-benar bermanfaat banget nih join di live Instagram kali ini. Bagaimana kita keluar dari zona relationship yang berbahaya? Kayak COVID ada zona zona merah, Zona merah, zona hitam. zona merah. Bagaimana kita menyembuhkan trauma? Oh, ini udah Oh, tuh. menyembuhkan trauma. Yang mana dulu nih? Oh, Yang mau trauma. dijawab nih? Tadi pertanyaannya di Q question itu, sekarang di sini di Menyembuhkan komen trauma. bagaimana Oke, oh, ya jadi biasanya Pak Rizky tuh. biasanya toxic relationship ataupun gaslighting tadi misalnya dilakukan itu kan membuat kita merasa worthless ya, nggak berharga gitu ya. Eh, 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 Gimana caranya? Yang pertama, tadi udah disampaikan kalau memang udah nggak ketolong, carilah profesional ya. Psikolog boleh, psikiater boleh. Kayaknya kalau kayak gini masih psikolog masih nggak apa-apa lah, masih nggak perlu obat kayaknya ya. Terus yang Oh, kedua, mungkin bisa dijelasin Pak Rizky, karena banyak orang yang nggak tahu kalau psikolog, psikiater tuh beda gitu. oke, psikolog sama psikiater itu beda. Kalau psikiater itu dasarnya kedokteran, jadi S1-nya kedokteran dulu, ya. Baru dia nanti belajar ilmu kejiwaan. Nah, jadi kalau yang ada di rumah sakit jiwa itu biasanya psikiater. Karena apa? Karena dia boleh preskripsi obat. Gitu. Nah, kalau psikolog itu dia terapi tapi nggak pakai obat. Nah, nggak bisa dia ngeluarin obat. Walaupun untuk praktek psikolog itu juga perlu namanya kayak apa sih? Sertifikatnya gitu, ada sertifikasi gitu untuk dia praktek psikolog, SIPP namanya, surat izin praktek psikolog gitu. Tapi tetap nggak boleh preskripsi obat, dia hanya boleh terapi dan lain sebagainya, dan teknik-teknik yang dipelajari lah selama perkuliahan. Oh gitu. Terus Jadi tadi pertanyaannya apa? sarannya untuk ngilangin trauma. Oke, trauma yang pertama tadi cari pertolongan ke profesional. Yang kedua banyak melakukan afirmasi ke diri sendiri ya. Jadi karena kita biasanya sudah merasa worthless, nggak berharga gitu ya. Tanamkan lagi balik ke diri kita bahwa kita ini orang yang berharga dan layak bahagia. Pagi-pagi ngaca, aku berhak bahagia, aku adalah orang yang berharga. Nah gitu-gitu afirmasi. Kayaknya kalau di SQ banyak juga tuh diajarin afirmasi kayak gitu tuh supaya kita tuh upgrade diri gitu ya. Nah jadi afirmasi itu namanya afirmasi, nanti boleh di Google kalau mau tahu lebih lanjut. Gitu. Terus Afirmasi. kita juga ada krisis kepercayaan sama orang biasanya kalau kita habis dari toxic relationship, karena kita nggak tahu pasangan kita nih ngomong bener atau enggak gitu ya. Nah tapi ya itu juga tugas kita lagi, cross check setiap apa fakta-fakta ataupun pernyataan-pernyataan yang disampaikan orang ke kita benar nggak, apa yang disampaikan gitu ya. Terus ya lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan lah, sayangi diri sendiri. Mungkin kalau yang cewek-cewek ke salon perawatan, yang cowok-cowok menjalankan hobi-hobinya, cewek cowok ya biar bahagia lah intinya kayak gitu. Baca jurnal juga bisa biar Baca bahagia. Astaga. Keluar Scopus Q1 juga bisa. Boleh. Itu Bob tuh kayak gitu tuh, Pak. Nerbitin buku ya bisa. Bisa. Iya. Oke, ada pertanyaan berikutnya dari Sulistia. Pak Bu izin bertanya, kalau orang toksik itu sadar nggak sih sebenarnya dia toksik atau nggak pernah sadar? Boleh ini nggak kasih komentar? Boleh Bob, silakan Bob. Atau mungkin kalau nanti Kak Rizky bisa ngasih jawaban juga. Jadi itu kan
kadang-kadang kan ya mana ada sih manusia yang sempurna gitu kan. Kadang kita juga nilai orang lain tuh toksik gitu, padahal diri kita sendiri toksik gitu. Jadi kan memang ada kayak ciri-ciri atau derajat-derajat tuh, kayak games-games atau quiz gitu kali ya, kayak quiz-quiz di online gitulah. Nah itu yang memperlihatkan apakah kita setoksik apakah, apa setoksik apa. Aku tuh pernah loh ikut itu, nggak taunya ternyata toksik semua yang aku lakukan gitu kan. Nah kan hal-hal itu kan kadang-kadang kita nggak tahu kan gitu, Nggak sadar ya. iya nggak sadar gitu. Mungkin eh, apa namanya, mungkin pada dasarnya setiap orang toksik bagi orang lain gitu, tapi ada derajat-derajatnya kali, mungkin kayak gitu. Nah yang paling penting adalah menyadari bahwa kita juga nggak pernah sempurna gitu, dan ya kita harus banyak mau mendengar orang lain, yang kata Bu Ayu tadi bilang gitu. Jangan-jangan kita ngerasa kita orang lain aja yang toksik, nggak taunya kita gitu kan, kita nggak tahu gitu. Mungkin hal-hal itu yang bisa ngebuat setiap kita tuh saling lebih baik sih, saling mengingatkan gitu mungkin. Oke, jadi kalau misalnya derajat-derajat yang rendah tuh mungkin maksudnya lebih kekurangan diri kali ya, Bob, yang ya mungkin setiap orang ada yang sempurna, tapi kalau udah levelnya tinggi itu udah merusak bagi orang lain dan diri sendiri gitu. Kalau dari Pak Rizky gimana? Ada Ya saya tambahan? sepakat ya. Tadi kalau mungkin kalau kita mau luruskan toksik itu ya, mungkin iya kata Bob ya. Sebagian orang itu toksik buat orang lainnya gitu ya. Jadi tergantung derajat kebertahanan kita. Nah tadi kalau ya kita banyak bahas itu tadi lebih banyak memang ke konsep gaslighting. Kalau memang dia gaslighting itu sudah pasti toksik gitu ya. Nah tapi kan kalau dari segi toksiknya sendiri ya berapa derajat ketahanan orang dan lain sebagainya juga bakal beda. Ya dicoba diomongin ya, dicoba kalau bisa ya namanya kalau kita sayang teman ceritanya, tapi kalau nggak bisa udah tinggalin aja.